Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah Lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita masuk di pembahasan kitab Az-Zuwaj wa muqaddimatuhu wa tawabi'uhu. Pembahasan tentang pernikahan, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan baik sebelumnya ataupun setelahnya. InsyaAllah ta'ala ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pembahasan pertama yang beliau sampaikan di sini, qala hafizahullahu ta'ala at-targhib fi zuwaj wal hath alaih, yakni tentang dorongan atau motivasi anjuran untuk menikah. Jadi menikah ini merupakan syariat Islam, syariatnya para nabi dan rasul yang sangat dianjurkan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami berikan kepada mereka istri-istri dan juga keturunan. Jadi para nabi dan rasul, mereka orang-orang yang menjalankan pernikahan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu kasih sayang, rasa kasih dan juga rasa sayang. Sungguh pada yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. 3 ayat yang mulia ini semuanya menegaskan kepada kita semua ya tentang motivasi untuk menikah. Karena ternyata para nabi dan rasul mereka menikah. Allah memerintahkan ya orang-orang yang masih membujang untuk menikah, termasuk dari para hamba sahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
juga telah menetapkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan juga perempuan, untuk kemudian mereka melangsungkan ikatan pernikahan untuk kemudian bisa menurunkan, mewariskan anak keturunan yang sangat banyak. Dan itu semua di dalam rangka untuk mendapatkan sakinah, litaskunu ilaiha. Ya. Ada rasa kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke dalam hati umat manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang dengan itu mereka bisa menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya, bisa mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan tidak hanya untuk dirinya, ya juga untuk pasangannya, juga untuk anak-anak keturunannya. Ada banyak ikatan dari pernikahan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dulu kita sendirian membujang, sekarang kita punya pasangan. Ya, akhirnya keluarga kita bertambah. Ada 2 keluarga besar di situ. Dan banyak sekali ya keuntungan-keuntungan yang sifatnya duniawiyah, lebih-lebih keuntungan yang sifatnya diniyah, amaliyah dan imaniyah ketika orang itu melangsungkan pernikahan. Jadi komunikasi, interaksi, muamalah ini akan terjadi dari 2 keluarga besar masing-masing, sehingga disitulah ya ada kemaslahatan yang kaitannya dengan dunia, juga kemaslahatan yang kaitannya dengan agama. Jadi banyak sekali ya manfaat-manfaat daripada pernikahan. Dan yang paling penting adalah menjadikan hidup kita tenang. Ya, jadi dengan menikah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup kita akan tenang. Karena ya rumah itu tempat yang paling nyaman untuk kita, gitu ya. Kalau orang punya rumah sekaligus juga punya pasangan yang ada di dalamnya, yang menyejukkan pandangan mata kita, ini Masya Allah. Ya kata orang surga dunia itu yaitu. Ya mereka mendapatkan sakinah ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang kaitannya dengan ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah yang ghairu mahdhah, yang berkaitan dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dikatakan di sini wa an Anasin fi qissati thalatha alladzina qala ahaduhum amma ana fa usalliya al-lail abadan wa qala al-akhar ana asumu ad-dahra wa la uftir wa qala al-akhar ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abadan. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan kisah tentang 3 orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah yang sangat masyhur. Ya, salah seorang dari mereka berkata, aku akan sholat malam terus-menerus selama-lamanya. Kemudian orang kedua mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka. Jadi yang pertama dia mengatakan saya akan sholat malam terus, tidak mau tidur. Yang satu mengatakan saya akan puasa sepanjang tahun tanpa berbuka. Nah orang ketiga mengatakan aku akan menjauhi perempuan dan hidup membujang untuk selama-lamanya. Taib. Ini 3 orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mereka tahu bagaimana ya keseriusan, kesungguhan ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sehingga ya mereka merasa masih kurang ya untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan mereka ini, beliau kemudian memberikan pencerahan. Apa kata Nabi? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Amma wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lahu. Adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh aku merupakan orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Namun kata Nabi, nah di sini pencerahannya, lakinni asumu wa uftir. Tetapi aku ini berpuasa, aku pun berbuka. Wa usolli wa arkud. Aku salat di malam hari, aku pun tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi beberapa wanita. Kemudian Nabi menjelaskan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku,
maka bukanlah termasuk golonganku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Poinnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari riwayat ini adalah Nabi juga menegur ya sahabat ini yang mengatakan, saya tidak akan wa'tazilun nisa, saya akan menjauhi wanita, tidak mau menikah dengan wanita. Nabi tegur, ya aku ini orang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Aku menikahi beberapa wanita. Artinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya makan itu tidak akan menghambat kita dalam beribadah kepada Allah. Pada dasarnya, ketika kita ngerti aturannya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidur pun demikian. Tidur ini tidak akan menghambat ibadah kita kepada Allah kalau kita ngerti ilmunya. Demikian pula menikah. Ya, jangan dibayangkan menikah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ribet dengan anak-anak, ya sulit ngurus anak, belum lagi melayani suami, ini dan itunya. Ya, sehingga bayangan-bayangan kesusahan, penderitaan itu selalu ada di dalam benak para bujang, ya. Sehingga tidak mau menikah-menikah. Nanti kalau saya ngurus anak, bagaimana ibadah saya? Nanti kalau saya ngurus suami, ya, hari-hari di dapur sumur kasur, bagaimana ibadah saya? Akhirnya merasa pernikahan itu akan menghambat keseriusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa pada dasarnya makan, tidur dan menikah dengan pasangan kita itu sesungguhnya itu tidak akan menghambat peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerti ilmunya. Aktivitas makan itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa mendatangkan pahala, keberkahan di sisi Allah. Aktivitas tidur, kalau orang tahu ilmunya tentang tidur, 8 jam dia tidur ya dalam kesehariannya, itu akan membuahkan pahala di sisi Allah. Lebih-lebih lagi ya kita berumah tangga, gitu kan? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hubungan jima antara suami dan istri, ya, melampiaskan syahwat kepada pasangan, itu nilainya sedekah. Nilainya sedekah. Masya Allah, kalau tiap malam berhubungan, berarti tiap malam bersedekah. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Belum lagi Nabi SAW mengatakan, satu suapan yang kita suapkan ke mulut istri kita, maka itu nilainya sedekah. Itu satu suap. Ya, bagaimana kalau satu piring? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua nilainya kebaikan, pahala. Menyenangkan istri menyenangkan suami, pahala. Apalagi nanti ketika mendapatkan anak keturunan, Masya Allah, pahala besar di situ. Ketika kita meninggal dan kita meninggalkan anak-anak yang saleh dan saleha, mereka adalah aset kita yang tidak ternilai harganya. Kita mati, tapi pahala kita tidak terputus. Dengan kesalehan anak-anak kita, terlalu banyak manfaat dan juga maslahat daripada pernikahan. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ya, orang yang tidak mau menikah, ya, Nabi ingatkan, dalam Islam itu, ya, sesungguhnya aib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup membujang, ya, tanpa menikah. Illa, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang kemudian menjadikan orang itu, ya, terlambat nikah ataupun dia menunda pernikahannya sampai meninggal dunia. Ada, ya, para ulama yang semasa hidupnya sampai matinya tidak sempat untuk menikah. Ya, bukan karena tidak mau menikah apalagi membenci syariatnya. Tidak mungkin mereka seperti itu. Namun karena ada manfaat dan maslahat yang lebih besar yang kemudian mereka garap, yang kemudian mereka tempuh, ya, sehingga mereka tidak sampai menikah, begitu ya, dan sampai meninggalnya tidak menikah. Mereka sibuk dengan dunia ilmiahnya, mereka sibuk dengan dunia amaliyah dan juga dunia dakwahnya. Ya, mereka sibuk memperjuangkan Islam dan juga kaum muslimin, baik secara zahir ataupun secara batinnya, sehingga mereka, ya, terlambat, ya, sampai matinya mereka tidak menikah. Nah, itulah, ya, kondisi para ulama yang mereka tidak sempat menikah, ya, semasa hidupnya.
tapi mereka memiliki sesuatu yang lebih besar manfaat dan maslahatnya dari pernikahan. Ya, itulah kiprah mereka dalam dunia ilmu, dalam dunia amal, juga dalam dunia jihad, dalam dunia dakwah ilallah. Nah, kalau kita misalkan terlambat menikah, kita tidak nikah-nikah, apa yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita bukan ulama, ya kita bukan mujahid, gitu ya. Kalau kita sibuk dengan ibadah apa yang kita lakukan, gitu ya. Mungkin baca Quran saja malas-malesan, gitu ya. Salat sunnah nggak ada, salat wajib belang-belang, ya, kadang sering terlambat. Ini dan itu, terlalu banyak kekurangan, ya. Maka menikahlah, ya, karena di dalam pernikahan itu banyak sekali manfaat dan juga maslahat dunia dan juga agama serta akhirat kita. Taib. Diriwayatkan pula oleh Ma'qil ibnu Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umam." Nikahilah perempuan penyayang dan perempuan yang subur. Sungguh aku membanggakan jumlah kalian yang banyak di antara umat-umat lainnya. Ini perintah tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dorongan yang sangat kuat untuk menikah. Kemudian Nabi menyebutkan kriterianya al-wadud. Nikahilah para perempuan yang penyayang. Betul-betul sifat perempuan, sifat keibuannya itu ada. Karena penting sekali, ya, kita menikahi wanita yang punya sifat wadud seperti ini. Bukan kita saja nanti yang membutuhkan kasih sayang dari istri, ya, bukan suami saja, tapi nanti anak-anak kita, putra-putri kita juga membutuhkan sosok ibu yang penuh dengan mawaddah. Dan para muslimah, mereka harus terus berusaha, belajar bagaimana memiliki sifat wadud, sifat mawaddah yang betul-betul tulus dari dalam hati. Sehingga itu menjadi bekal yang terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada suami, untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ya, jangan sampai, ya, seorang ibu tidak punya sifat keibuan, ya. Karena ada sebagian ibu seperti itu, nggak mau nyusuin anaknya, takut ini dan itu, ya. Alasannya duniawi, gitu ya. Takut pudar kecantikannya, ya, takut pudar, ya, takut hilang, gitu ya, kemolekan tubuhnya. Nggak mau nyusuin anaknya. Diganti anaknya pakai susu sapi, gitu ya. Waliyadzubillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah tidak mau ngurus anak, ya, tidak mau membina anak, acuh tak acuh terhadap anak, tidak peduli terhadap pendidikannya. Nah, ini tidak benar, gitu ya. Seorang muslimah mesti memiliki sifat al-wadud. Dia mesti punya sifat mawaddah yang bermanfaat nanti untuk suaminya, untuk anak dan keturunannya. Kemudian al-walud, ya, istri yang walud. Walud itu adalah subur peranakannya. Tentu ini bisa dilihat, ya, dari orang tuanya, ibunya. Ibunya punya anak berapa, kemudian saudari-saudarinya, kakak perempuannya atau adik perempuannya. Ya, bisa dilihat mereka pada punya anak berapa. Baru di situ, ya, kita akan bisa memprediksi, ya, paling tidak praduga kuat bahwa calon kita ini insya Allah subur rahim. Taib. Dan itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu demi kemaslahatan, ya, demi kemanfaatan yang akan didapatkan di dunia juga nanti di kehidupan akhirat. Nabi menyebutkan salah satu di antaranya, fa inni mukatsirun bikumul umam. Sungguh aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di antara umat-umat yang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija'un." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, siapa di antara kalian memiliki kemampuan ba'at, maka hendaklah dia menikah. Hendaklah dia menikah. Sungguh nikah itu merupakan cara terbaik untuk menundukkan pandangan. Benar sekali, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Tidak ada ya obat semujarab pernikahan untuk meredam syahwat, menundukkan pandangan. Menikah. Dan juga lebih menjaga kemaluan. Ya, kalau pandangan kita terjaga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah hati kita juga terjaga. Kalau hati kita terjaga, insya Allah kemaluan kita juga ikut terjaga. Ya. Maka pernikahan itu kata Nabi, aghaddu lil basar, lebih bisa menundukkan pandangan mata kita, wa ahsanu lil farji, dan lebih melindungi, lebih menyelamatkan kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, barang siapa yang tidak mampu menikah, belum ada kemampuan karena ini dan itu, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi memberikan solusinya. Apa kata Nabi? Fa'alaihi bis-shaum, ya, maka hendaknya dia rajin berpuasa. Ya, puasa Ramadan terbatas hanya 30 hari atau 29 hari saja, sebentar. Makanya Allah menyebutnya dengan ayyaman ma'dudat, hitungan hari yang tertentu saja, bisa dihitung harinya. 1 bulan itu 30 sampai atau 29 hari. Nah, kalau Ramadan terbatas, ya di bulan Ramadan saja hitungannya juga terbatas, 1 bulan saja. Nah, maka di sana ada ibadah-ibadah puasa sunnah yang lainnya. Begitu ya, ada perpekan, yaumul isnin wal khamis, kemudian ada ayyam al-bid, 3 hari di pertengahan bulan dalam bulan-bulan qamariyah. Kemudian ada yang terkait dengan momen-momen tertentu, ya puasa Muharram, misalkan puasa Dzulhijjah, puasa Syawal, ya bahkan ada yang terbaik adalah puasa Daud. Jadi kalau kita 11 bulan puasa Daud, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti ada sekitar 5,5 bulan dari 11 bulan itu kita gunakan untuk berpuasa. Nah, inilah solusi yang diberikan Nabi SAW. Orang yang belum punya kemampuan untuk menikah karena satu dan lain hal, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, solusinya adalah rajin berpuasa. Kenapa mesti rajin berpuasa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu akan bisa menjadi benteng pertahanan, ya, yang kokoh untuk bisa melindungi syahwat kita supaya syahwat kita tidak liar. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemampuan untuk menikah, al-ba'at, di dalam hadis yang mulia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata mu'alif di sini meliputi kemampuan untuk menyediakan biaya pernikahan. Biaya pernikahan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya mudah dan murah, gitu ya. Saya ingat sekali ada sahabat saya, teman dekat saya di pesantren dulu, nikah cuman modal 500.000 selesai, begitu ya. 1.500.000 lah totalnya, ya, dengan walimah. Jadi untuk mahar ya sekian dan sekian, sisanya untuk walimah. Jadi Masya Allah, dengan sangat murah dan mudah sekali kita bisa menikah, gitu ya. Karena sesungguhnya pernikahan itu yang dicari adalah keberkahannya. Ya jelas akdun sahihnya itu yang nomor pertama, gitu ya. Bagaimana pernikahan kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menurut agama kita dan juga di hadapan manusia sah sesuai dengan tata tertib, aturan, rukun dan juga syaratnya. Kemudian tentu harapan setelah itu adalah keberkahan daripada pernikahan. Ya, bagaimana kita harmonis di dalam membina rumah tangga, gitu ya. Itu yang sesungguhnya menjadi esensi daripada pernikahan. Mendatangkan keberkahan dunia dan juga akhirat. Mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan yang besar, ya, untuk lahir dan juga batin. Ya, bukan semegah apa, semewah apa, sebesar apa mahar yang diberikan, bukan itu. Di mana, dengan format apa nikah itu. Ya, sebagian orang luar biasa, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikah dengan mengeluarkan biaya yang sangat mahal, sampai miliaran, bahkan mungkin puluhan miliar. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, sesungguhnya pernikahan ini, ya,
adalah satu perkara yang besar di dalam agama yang bagaimana kita menempuhnya ya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan masalah mewah dan megah ya acara pernikahan kita. Bukan dengan sewa gedung yang mahal ya, kemudian dengan catering yang super mahal ini dan itunya. Tapi ya lihat setelah pernikahan itu ya. Esensi daripada pernikahannya ya, apakah sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian acaranya apakah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan setelah itu ya di dalam ya membekali diri untuk rumah tangga ini. Ini sesungguhnya yang menjadi poin-poin penting. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi biaya pernikahan ini sesungguhnya mudah dan murah ya bagi orang-orang yang memahami ini. Namun terkadang gengsi ya berperan di situ. Terkadang adat, kebiasaan, lingkungan setempat ya, atau sesuatu yang sesungguhnya di luar kebutuhan yang sering digandrungi oleh manusia, padahal butuhnya sekian tapi keinginannya yang luar biasa ya. Gengsi terutama ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti bagaimana kata rekan-rekan kerja ya, suami saya kalau pernikahannya sederhana, kalau tidak di gedung apa kata dunia, apa kata orang, kalau tidak mewah dan megah ya, kita gengsi di hadapan teman-teman kita. Yang semua itu sesungguhnya adalah syahwat dunia semuanya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, al-ba'at itu kemampuan menyediakan biaya pernikahan. Dan para ulama sering mengingatkan umat Islam ya supaya mempermudah masalah pernikahan, jangan mempersulit ya. Kemudian banyak tuntutan, saya baru mau dinikahi kalau mahar saya sekian dan sekian ya, di luar batas kemampuan yang sewajarnya. Nah ini tidak tepat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya para ulama ya sering mengingatkan ya, permudah urusan pernikahan ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian cakupan makna dari al-ba'at diantaranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Artinya secara hubungan biologis dia pun sudah memiliki kemampuan untuk itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itulah makna daripada al-ba'at. Siapa di antara anak-anak muda yang sudah memiliki kemampuan ba'at, Nabi menganjurkan untuk segera menikah. Segera menikah. Ya, kiamat sudah dekat, segera menikah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jangan menunda-nunda pernikahan. Ya sebelum segala sesuatunya nanti disesali. Taib, maka falyatazawwaj, hendaknya segera menikah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizr? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Baik, hadis ini masih menjelaskan kepada kita semua tentang anjuran menikah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Dalam perbuatan bersenggama dengan istrimu itu terdapat sedekah. Para sahabat bertanya keheranan, ya Rasulullah, jika salah seorang di antara kami melampiaskan hawa nafsunya kepada istrinya, apakah dia dapat pahala? Kok bisa ya senang-senang kayak gitu dapat pahala? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia berzina dengan perempuan yang bukan istrinya, bukankah dia berdosa? Apabila air mani itu ditumpahkan bukan pada tempatnya, apabila syahwat itu dilampiaskan bukan kepada tempatnya yang dibenarkan oleh syariat, bukankah itu berdosa? Jadi kalau orang berzina, bukankah berdosa? Maka sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Jika dia bersenggama dengan istrinya, dia akan dapat pahala. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan yang sangat besar. Ayo, di situ ada pahala. Ya.
kita bernikmat-nikmat dengan pasangan ya di dalam hubungan kita, Masya Allah, di situ pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu dengan adab-adabnya, dengan bimbingan dari Allah dan juga Rasulnya terkait masalah itu. Tetap ilmunya harus dipelajari, ya, bukan hanya sekedar melakukan, tapi bagaimana kita melakukannya sesuai ya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Barulah ketika itu akan bisa mendatangkan pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Nah, itu ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan anjuran, motivasi, dorongan yang sangat besar bagi umat ini untuk bersegera melangsungkan pernikahan. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, terlebih fitnah ya ketika begitu deras ya gelombangnya menghantam siapapun ya yang dihantam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka pernikahan ini sesungguhnya adalah solusi ya bagi orang yang terfitnah oleh syahwat, terfitnah oleh segala fitnah duniawiyah. Ya, fitnah dunia itu kan terkumpul pada 3 ya. Fitnah dunia itu terkumpul pada 3. Pertama ya harta. Harta, materi dunia. Ya, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, wanita. Ya, satu lagi adalah tahta, kepemimpinan, kekuasaan, begitu ya, popularitas. Ini fitnah dunia. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat orang-orang yang terfitnah oleh dunia itu berputar-putar di 3 perkara ini. Ini namanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala lingkaran setan. Ya, setali 3 uang. Kalau orang terfitnah dengan salah satu di antaranya, biasanya yang lain ngikut, begitu ya. Yang lain pun akan pasti terjerat. Kalau orang dulu pegawai biasa, ya tidak macam-macam gitu ya. Tapi ketika dia sudah terfitnah oleh pangkat jabatan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia dapat posisi, dia dapat pangkat, dia dapat jabatan yang luar biasa, maka secara otomatis ya hartanya pun bertambah dengan bertambahnya pangkat dan jabatannya, kan begitu. Terfitnah oleh satu perkara, maka merembet kepada perkara yang lainnya. Terfitnah oleh harta, biasanya akan terfitnah dengan jabatan. Terfitnah dengan jabatan, biasanya terfitnah dengan harta. Nah, nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau orang ini tidak punya pegangan, kalau orang ini tidak punya pondasi iman dan agama yang kuat, maka biasanya nyambung ke wanita, begitu ya. Itu sudah sesuatu yang sangat diketahui sekali. Bagaimana dahsyatnya fitnah dunia ini. Ya, ada orang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ketika dulu miskin, ya pegawai biasa, enggak macam-macam gitu. Tapi ketika sudah punya pangkat jabatan, Masya Allah ya terfitnah juga oleh harta. Gaya hidup, gengsinya jadi berubah. Ya, gengsi kalau tidak pakai baju yang bermerek. Gengsi ya kalau beli parfum di emperan, ya belanja parfumnya di Perancis gitu ya. Gengsi kalau pakai tas murahan. Jadi ikut naik gengsinya, terfitnah oleh harta. Dan berikutnya terfitnah oleh syahwat, kemaluan gitu ya. Banyaknya terjadi perselingkuhan, perzinahan. Waliyadzubillah, tidak hanya suami yang berselingkuh ya. Di zaman kita saat ini istri pun berselingkuh. Ya, mereka berzina. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Maka pernikahan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya pernikahan yang dengan bimbingan Allah dan Rasul, ya inilah yang bisa menjadi solusi ya bagi kita semua untuk bisa benar-benar mendapatkan sakinah lahir dan batin, sakinah dunia dan juga akhirat. Taib. Berikutnya di sini kita akan bahas tentang hukum pernikahan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hukum pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu di antara sunnah Rasul yang paling dianjurkan. Min akidis sunan. Dia sunnah yang paling dianjurkan. Fahuwa sunnat al-mursalin. Dia itu adalah sunnahnya para Rasul sepanjang masa. Tadi ayatnya sudah kita bacakan. Walaqad arsalna rusulan min qablika
wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan juga keturunan. Berdasarkan ayat-ayat serta hadis-hadis yang mendorong umat Islam menikah, ya sebagiannya sudah kita sebutkan di pembahasan pertama. Para ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Namun, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib bagi orang-orang yang mampu melakukannya jika dia khawatir dirinya akan berzina. Ada orang yang membludak syahwatnya. Ada orang yang begitu tinggi hasrat syahwatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedangkan fitnah di sekitarnya begitu dahsyat. Maka orang yang seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kadang puasa saja tidak mempan bagi dirinya, maka dalam kondisi seperti itu wajib bagi dirinya untuk menikah. Ya, supaya dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah, yakni perbuatan zina. Karena zina itu adalah perbuatan haram. Karena itu jika zina hanya bisa dihindari dengan jalan menikah, maka menikah pun wajib hukumnya. Jadi ketika orang memuncak syahwatnya, membludak, besar, sangat tinggi syahwatnya, ya kemudian fitnah begitu besar juga di sekitarnya, yang tidak ada solusi yang lain kecuali dia lampiaskan syahwatnya itu. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang seperti itu wajib nikah. Wajib menikah. Karena kalau tidak, sangat rawan sekali dia terjatuh ke dalam perzinahan. Waliyadzubillah. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan bukan merupakan sesuatu yang wajib bagi perempuan, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nur ayat 60. Wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikaha. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid, menopause, ya. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan juga mengandung, hamil. Berhenti dari haid dan berhenti dari hamil, yang tidak ingin menikah lagi. Ya, ayat ini tentu menjadi petunjuk bagi kita bahwa pernikahan itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak sampai kepada derajat yang wajib kecuali dalam kondisi yang tadi kita sebutkan. Dikisahkan pula oleh Abu Sa'id bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bersama anak perempuannya. Dan dia berkata, anak perempuanku ini menolak untuk dinikahkan. Rasulullah SAW berkata kepada anak perempuan itu, patuhilah perintah bapakmu. Begitu kata Nabi. Kemudian gadis itu berkata tidak, ya, tidak mau. Sampai engkau memberitahuku tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya. Kemudian si gadis itu mengulang permintaannya dan bersikeras agar Rasulullah SAW berkenan menjawabnya. Maka kemudian Nabi SAW menyatakan hakuz zauj ala zaujatihi allau kana bihi qurhatun falahisatha aw ibtadara min kharahu sadidan aw daman thumma lahisathu ma addat haqqah. Qalat walladhi ba'athaka bil haqq la atazawwaju abadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tankihuhunna illa biidnihinna. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban seorang istri, Nabi diminta oleh gadis tadi yang tidak mau dinikahkan untuk menjelaskan apa kewajiban perempuan, kewajiban istri kepada suaminya. Maka Nabi menjelaskan, ya ini kewajiban yang memang sangat besar sekali, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan ini seharusnya menjadi perhatian ya bagi para istri. Kata Nabi, kewajiban seorang istri terhadap suaminya sedemikian rupa, ya sedemikian besarnya. Allau kana bihi qurhah, jika seandainya dia menjilat luka yang terdapat pada tubuh suaminya, suaminya terluka kemudian dijilatin sama istrinya luka tersebut, atau bahkan darah dan nanah yang mengalir dari lubang hidungnya, ya kemudian ya dia jilatin, ya dia misalkan
dibersihkan pakai jilatan lidahnya, maka semua itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak memadai untuk memenuhi hak suaminya tersebut. Jadi sesungguhnya ini petunjuk dari Nabi, penjelasan dari Nabi betapa besarnya hak suami atas istrinya, betapa besarnya kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri terhadap suaminya. Dan sesungguhnya ini menjadi motivasi ya bagi para istri untuk terus berusaha memberikan yang terbaik kepada suaminya. Ya, Nabi sampai mengatakan di kesempatan yang lain, kalau seandainya sujud kepada ya manusia, kepada makhluk itu dibolehkan, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka niscaya akan aku perintahkan ya para istri untuk sujud kepada suaminya. Begitu besarnya hak suami atas istrinya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika mendengar pernyataan Nabi tadi, sang gadis pun berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku sungguh tidak akan menikah selama-lamanya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda kepada orang tuanya, jangan kau nikahkan perempuan tanpa seizin daripada mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang itu boleh tidak menikah karena alasan-alasan tertentu. Meskipun demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini beliau tetap memberikan catatan kepada kita semua. Ya, kata beliau, walaupun demikian, ya, artinya seorang perempuan boleh tidak menikah karena alasan-alasan tertentu. Nah, walaupun demikian, tetap dianjurkan untuk menikah. Kenapa? Karena terlalu banyak faidah, terlalu banyak keutamaan, keistimewaan daripada pernikahan. Nah, ini yang seharusnya menjadi perhatian, begitu ya. Terlalu banyak manfaat dan juga maslahat daripada pernikahan, baik untuk lahir, untuk batin kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk untuk dunia dan juga agama kita, untuk akhirat kita. Banyak sekali ya manfaat dan juga maslahat daripada pernikahan. Ya, bahkan untuk kesehatan juga. Ya, orang yang menikah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia insya Allah ya lebih sehat ketimbang orang yang tidak menikah. Jadi dalam hubungan badan itu terdapat banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Maka ya selayaknya ya setiap muslim dan juga muslimah memperhatikan masalah ini dan berusahalah untuk menegakkan sunnahnya para rasul dengan menikah tersebut. InsyaAllah ta'ala nanti kita akan lanjutkan beberapa poin ya dari faidah-faidah pernikahan, dari manfaat dan juga maslahat pernikahan. Semoga apa yang disampaikan menjadikan kita termotivasi ya untuk menikah bagi yang belum menikah atau yang pengen menikah lagi. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan semoga bagi yang sudah menikah ini menjadi motivasi untuk terus membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga sakinah, mawaddah, warahmah benar-benar bisa kita dapatkan dunia dan juga akhirat. Taib, sampai di sini. Barakallahu fiikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.